Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurnia Ramadan, NPM 20010111037. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil rangkuman dari materi 1 hingga materi ke-10. Yang pertama, mata kuliah bimbingan konseling. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Definisi bimbingan dan konseling yang pertama yaitu adalah pengertian bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance. Berasal dari kata guide yang artinya menunjukkan atau to direct, memandu, to pilot, dan mengelola, to make, dan menyetir, to steer. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1990, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan lingkungan dan merencanakan masa depan. Yang kedua yaitu adalah pengertian konseling. Menurut bahasa, konseling adalah terjemahan dari counseling yang berasal dari kata kerja to counsel. Dalam arti kata lain berarti to give advice atau memberikan saran dan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Dalam bahasa Indonesia, pengertian konseling juga dikenal dengan istilah penyuluhan. B. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan umum. Secara garis besar, tujuan umum dari bimbingan konseling yaitu adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik, seperti halnya tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang berbudi pekerti luhur. Lanjut. Tujuan khusus yaitu adalah tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek belajar antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang C yaitu adalah fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses pembelajaran. Yaitu yang kedua fungsi pemahaman, yaitu adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik pemahaman. Yang terakhir yaitu adalah fungsi perbaikan, yaitu bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berprasangka, dan bertindak. Masuk materi yang kedua yaitu landasan dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah landasan filosofi. Kata filosofi atau filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofi berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Yaitu yang kedua, landasan historis. Layanan BK di industri Indonesia telah mulai dibicarakan sejak tahun 1962, ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan SMA, yakni dengan adanya program penjurusan. Program penjurusan merupakan respon akan kebutuhan untuk menyalurkan siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya serta perorangan. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah landasan religius. Landasan religius BK diperlukan penegakan pada tiga hal pokok. Yang pertama yaitu adalah keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang
B. Sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang C. Upaya dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Lanjut, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang prinsip umum dan prinsip khusus dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra yang artinya pemulaan dengan cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya bergantung pada pemulaan itu. Yang kedua, prinsip umum dalam bimbingan konseling yaitu adalah yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Yang ketiga yaitu adalah prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang kedua, prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu yang artinya adalah segala sesuatu yang dibicarakan klien pada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain atau lebih, atau hal-hal yang keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. B. Asas kesukarelawan, yaitu proses bimbingan dari konseling yang harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. Yang C. Asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang sangat diperlukan suasana keterbukaan dari konselor maupun kebetulan dari klien. Yang D. Asas keterbukaan, kekinian. Masalah individu yang terlanggungani. Masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah dilampau, dan juga bukan masalah-masalah yang mungkin dialami di masa yang akan datang. E. Asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadi si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain yang tergantung pada konselor. Lanjut, kita masuk jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi, yaitu merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling pada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Yang C, yaitu adalah layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak dapat sedikit individu yang bakat, kemampuan minat, dan hobinya yang tidak tersalurkan. Oke, kita langsung masuk ke materi yang keenam, yaitu adalah kegiatan pendampingan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah pengertian kegiatan pendampingan bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri permasalahan serta didik yang keterangannya lingkungannya baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan di sekitarnya. B. Macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah aplikasi instrumen bimbingan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Materi yang kita langsung masuk materi yang ketujuh, yaitu ada tentang miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu adalah pengertian miskonsepsi, yaitu adalah dalam KBBI konsep diartikan sebagai ide atau pengetahuan yang diabstraksikan dari pengertian konkret. Konsep merupakan kelas atau kategori stimulus yang memiliki ciri-ciri umum. Yang kedua yaitu adalah pengertian miskonsepsi. Dalam salah satu konsep menunjukkan pada suatu konsep yang tidak sesuai dalam pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima pada pakar dalam bidang itu.
B. Faktor penyebab miskonsepsi, yaitu adalah pertama faktor siswa yang memiliki masalah pada perskonsepsi, yang kedua faktor pengajaran yang tidak menguasai bahan, C. Faktor buku teks, faktor konteks, dan faktor cara mengajar. C. Miskonsepsi dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama yaitu adalah konselor sekolah dianggap polisi sekolah. Yang kedua, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat. Yang ketiga, BK dibatasi pada mengenai masalah dan yang identisial. Yang keempat, BK bekerja sendiri. Dan yang terakhir, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif. Kita lanjut materi yang ke-8, yaitu adalah masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu adalah pengertian masalah belajar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang diakibatkan oleh interaksi siswa dengan lingkungan. B. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Yang terakhir yaitu adalah siswa yang sangat terlambat dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang pertama adalah faktor anak didik, faktor sekolah, faktor keluarga, dan faktor masyarakat sekitar. D. Cara menanggulangi masalah belajar yang pertama adalah pengajaran remedial. Yang kedua, bentuk-bentuk pengajaran remedial, pemberian remedial pada individu disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Yang ketiga, pengaturan ruang sumber belajar. Yang keempat, pendidikan inklus. Yang kelima, pengulangan berulang dan praktek spesifik. Materi yang ke-9 yaitu lanjut materi yang ke-9 yaitu adalah masalah umum dan penanggulangannya. Pengertian dan ciri-ciri masalah. Dalam perkembangan proses kehidupan manusia sangat mungkin memenuhi sebagai permasalahan baik individu secara perorangan maupun kelompok. Ciri-cirinya yaitu adalah masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Yang kedua, masalah dapat bersifat individu maupun kelompok. Yang B, jenis-jenis masalah, yaitu adalah masalah emosi. Yang kedua adalah masalah perilaku sosial. Yang ketiga, masalah moral dan masalah keluarga. Yang terakhir yaitu adalah penanganan kasus, yaitu adalah dengan pengertian penanganan kasus, yaitu adalah penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dihadapkannya kepadanya semenjak awal sampai dengan akhirnya perhatian dan tindakan tersebut. Langkah-langkahnya penanganan kasus sebagai gambaran umum yaitu adalah deskripsikan awal kasus, ide-ide tentang rincian permasalahan. C. Upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahannya. Yang D. Upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok menjadi sumber permasalahannya. Kita lanjut materi yang terakhir, yaitu adalah materi yang ke-10, yaitu tentang peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan pengertian guru BK, yaitu adalah unsur utama pelaksanaan bimbingan di sekolah. B. Tugas guru BK yaitu adalah membantu siswa untuk menuntaskan masalah-masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajar. C. Peran guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa yang pertama yaitu adalah membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua, membantu guru untuk memahami peserta didik. Dan yang ketiga, membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data. D. Cara untuk guru dalam BK dalam mengatasi permasalahan belajar pada siswa yaitu adalah berkomunikasi dengan siswa, membuat ruangan BK terasa nyaman, menjadi pendengar yang baik, melakukan siswa dengan baik dan menjadi fasilitator. Dan yang terakhir adalah memberi motivasi yang konkret. Demikianlah dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.